rakyat, publik sudah marah. Jangan salahkan rakyat memilih jalannya sendiri. Saya tidak punya harapan terlalu besar pada pemerintahan sekarang ya. Jadi saya kira di momentum 27 tahun reformasi ini mestinya pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia itu mengalami upaya yang sangat serius begitu untuk diberantas, ditegakkan hak asasi manusianya dan seterusnya. Saya melihat laporan-laporan dari masyarakat, termasuk laporan saya, itu masih mangkrak di KPK, dan saya berharap sebetulnya di momentum reformasi ini ada langkah yang serius untuk melanjutkan, untuk membongkar hal-hal yang terkait dengan praktek korupsi nepotisme pemerintahan sebelumnya, dan termasuk dugaan tindak pidana pencucian uang. Saya kira itu agenda penting ya untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik. Tanpa pemberantasan korupsi yang sampai ke akarnya, tidak mungkin Indonesia mengalami kemajuan. Termasuk tanpa penegakan hak asasi manusia, tidak mungkin Indonesia mengalami kemajuan. Ekonomi ditentukan oleh faktor seberapa besar negara menjalankan supremasi hukum, termasuk pemberantasan korupsi dan penegakan hak asasi manusia. Sebetulnya sih rakyat, publik sudah marah, cuman kan rakyat melihat bahwa ada ruang yang memungkinkan proses pengadilan dijalankan. Jadi KPK dan lembaga penegak hukum mestinya serius untuk memberantas korupsi. Kalau dalam waktu bulan-bulan ke depan tidak ada upaya serius untuk membongkar perkara KKN keluarga Joko Widodo dan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka jangan protes, jangan marah kalau rakyat justru akan bangkit melakukan perlawanan secara lebih luas. Saya kira itu. Jadi jangan dianggap sepele persoalan ini, sangat serius. Jadi kalau KPK tetap diam, kejaksaan tetap diam, dan semua laporan masyarakat, saya kira jangan salahkan rakyat memilih jalannya sendiri untuk menegakkan hukum. Saya tidak provokasi, tetapi saya ingin mau mengatakan, memberikan peringatan keras terhadap KPK dan penegak hukum lainnya. Ya, pola-pola penguasa yang seperti itu kan harusnya diakhiri ya. Orang-orang kritis, orang-orang yang melaporkan perkara-perkara hukum harusnya dijamin oleh konstitusi untuk tidak diapa-apakan. Jadi menurut saya pola semacam itu harus diakhiri. Saya kira itu. Kira-kira pemerintah sebaiknya bersikap seperti apa? Ya tegas, saya tidak punya harapan terlalu besar pada pemerintahan sekarang ya. Agak berat soalnya. Alasannya karena anaknya ada di Wapres. Oh gitu ya. Itu problem serius.